Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu mencintai akan kehidupan kita semua. Karena itu, kita boleh menikmati hari pemberian Tuhan di saat ini. Karena itu, mari kita mengutarakan juga cinta kita kepada Tuhan lewat kita bersama mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari saudara-saudara kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, betapa Engkau yang selalu ada dan menyertai setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari pemberian-Mu di saat ini, karena itu wujud syukur, wujud sukacita kami kepadamu, maka kami pun bermohon Tuhan juga akan menuntun kami ketika kami akan bersama dituntun lagi dengan kebenaran firman-Mu. Hikmat yang Tuhan beri, biarlah akan membawa kami semakin untuk dapat melakukan segala kehendak Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca dalam Roma 8 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Tema perenungan kita di saat ini adalah semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan penting dan juga arus yang beragam. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu merasa sendiri atau bingung, karena Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai pembimbing kita. Roh Kudus membimbing kita dalam pemahaman firman-Nya, menguatkan kita dalam iman, dan memberikan karunia-karunia dan buah-buah rohani bagi kita. Oleh karena itu, lewat firman ini kita akan belajar bagaimana hidup dalam ketaatan terhadap Roh Kudus yang dapat membawa kita lebih dekat dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan oleh karena itu, sebagaimana firman ini Paulus menganalogikan bahwa orang percaya yang dipimpin oleh Roh telah mengalami adopsi, dalam arti bahwa mereka tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, tapi telah diberi hak sebagai anak Allah dan menjadi ahli waris. Ketika Roh Allah bekerja dalam diri kita,
kehidupan kita sepenuhnya dikuasai oleh Kristus, ibarat manusia yang menghirup udara yang memenuhi dirinya. Demikian juga Kristus memenuhi hidup kita. Pikiran kita bukanlah pikiran sendiri, tapi Kristus adalah bagiannya. Keinginan kita bukanlah keinginan sendiri, tapi kehendak Kristuslah yang diutamakan. Karena itu, menjadi anak Allah bukan sekedar status, tapi merupakan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ini berarti bahwa dipimpin oleh Roh Kudus adalah bukti nyata dari hubungan kita dengan Allah. Hidup dalam Roh tidak sekedar artinya memiliki emosi spiritual saat ibadah, tetapi hidup sehari-hari yang selalu mencari kehendak Allah, yang selalu menghindari dosa bukan karena takut dihukum, tapi karena kasih kepada Allah, dan mau untuk mengizinkan Roh Kudus mengarahkan keputusan, sikap, dan tujuan hidup. Karena itu hidup yang dipimpin Roh adalah hidup yang terus dibaharui, dikuduskan, dan diarahkan untuk menyenangkan Allah. Maka dari itu saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita agar kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita melalui berbagai cara. Yang pertama, Dia memberikan pengertian dan pencerahan rohani ketika kita berusaha memahami firman Tuhan. Roh Kudus membuka mata kita agar kita dapat melihat kebenaran yang tersembunyi dalamnya. Dia menyatakan maksud dan kehendak Allah kepada kita melalui firman-Nya. Dan yang kedua, Roh Kudus menguatkan dan membaharui kita secara batinia. Ketika kita merasa lemah, Dia memberi kita kekuatannya yang tak terbatas. Ketika kita menghadapi pencobaan, Dia memberikan keberanian untuk mengatasi segala hal. Ketika kita kehilangan harapan, Dia menghibur dan mengingatkan bahwa Allah selalu bersama kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan karunia dan buah rohani dalam hidup kita. Dia mengaruniakan karunia-karunia yang berbeda kepada setiap orang percaya sesuai dengan rencananya yang sempurna. Dia memberi kita karunia-karunia seperti kebijaksanaan, pemberitaan Injil, pengajaran, penghiburan, dan masih banyak lagi. Selain itu, Dia juga menghasilkan buah roh dalam hidup kita seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan oleh karena itu, biarlah kita juga akan terus memiliki sebuah kecintaan kita kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa di surga, bersyukurlah kami bersama ketika hikmat yang Tuhan beri membawa kami boleh dituntun lagi dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu terus mengajarkan kepada kami bahwa kami akan kiranya memberi diri kami agar Roh Kudus akan menuntun memimpin kami, agar kami benar-benar selalu mau untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, bukan maunya kami dalam hidup ini. Karena itu ketika kami saat ini akan bekerja, beraktivitas, Tuhanlah senantiasa memimpin menuntun kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, agar kami lewat berbagai mata pencarian usaha yang kami kerjakan, kami benar-benar akan dibimbing, dituntun oleh Tuhan dengan hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga kami yakin apapun yang akan kami perbuat, semuanya pun akan diperbuat berhasil oleh Tuhan. Karena itu kami yakin pribadi dan keluarga kami pun akan diberkati. Bahkan kami terus bermohon untuk saudara-saudara kami, Tuhan juga akan terus menolong ketika mereka masih terus berjuang dengan sakit, terus berjuang dengan berbagai pergumulan hidup. Tuhanlah juga yang akan membukakan jalan. Maka kami yakin hidup pemberian Tuhan di hari ini, Tuhanlah yang akan menolong membawa kami terus menikmati setiap kasih karunia Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah bagian firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian.